Terus terang saja, Politeknik UI bisa dikatakan sebagai cikal bakal penguasanya kampus UI gitu. Dalam dunia industri saat ini, opportunity peluang kerja itu semua sama rata. Kembali lagi di podcast Cerita Bareng Aul. Di episode kali ini kita membahas nih yang katanya nih kata orang-orang ya, kata anak-anak Depok atau anak sekitar Depok, katanya anak PNJ itu suka dibilang anak tirnya UI nih. Nah, boleh nih ya kita sharing-sharing nih, sudah ada narasumbernya nih dari Bendahara Umum Ikatan Alumni PNJ, itu Kak Rahmansyah. Halo Kak, selamat sore. Sore, Aul. Sore Kak. Sehat Kak? Kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Sama buat teman-teman ya, dan para pendengar, semoga kita selalu diberi kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Tetap jaga protokol kesehatan yang tentunya teman-teman semua. Ya, oke deh Bang, nih langsung aja nih Bang Rahman. Bang Rahman dulu kan di PNJ nih, jurusan apa dan angkatan berapa nih Bang? Baik, saya masuk PNJ itu tahun 99, angkatan pertama Politeknik Negeri Jakarta, setelah bersalin nama Politeknik UI menjadi Politeknik Negeri Jakarta. Jurusannya akuntansi, jadi kalau dulu kesannya anak Politek itu anak berkaitan dengan teknik ya. Iya, tapi di Politek itu banyak juga yang jurusannya non-teknik. Gitu. Ada keuangan, ada akuntansi dan administrasi niaga dan teknik grafika dan penerbitan. Jurusannya saya akuntansi, program studinya keuangan dan perbankan. Gitu. Pantes ya jadi bendahara umum ya, pegang uang dan jaga hitung-hitungan nih. Ya Bang. Oke. Nah, nyesel nggak nih Bang kuliah di PNJ atau ngerasa nih wah ini sesuai banget sama jalan hidup saya gitu? Jadi, atau ada kebanggaan sendiri nih, ada kebanggaan sendiri misalkan, boleh diceritakan? Jadi sebenarnya terus terang saja saya lebih senang menyebut saya alumni PNJ, walaupun saya ngambil extensionnya FEUI. Jadi setelah D3 Politeknik, kan saya ngambil D3 Politeknik, lulus Alimadia, setahun berselang saya lanjutkan ke extension FEUI. Jadi sebenarnya punya darah UI juga di FE gitu kan. Tapi lebih senang saya sih menganggap diri saya sebagian dari PNJ, karena setidaknya PNJ itulah kalau dalam bahasa saya adalah kawah candra di mukanya lah, maksudnya digojloknya, dilatih masalah leadership, masalah knowledge, pengetahuan dan juga dunia kerja itu di PNJ. Nah, apa sih yang menjadi kebanggaan memakai nama alma mater PNJ ini? Terus terang saja, Politeknik UI yang berdiri tahun 82 adalah sebenarnya bisa dikatakan sebagai cikal bakal penguasanya kampus UI gitu. Kenapa? Karena UI masih kuliah di Salemba, maka anak Poltek dikirim sudah ini ya untuk berada di Depok gitu. Jadi kalau ceritanya abang-abang kita yang tahun 82 itu jalanannya masih becek, bahkan ya UI kan kondisinya kan masih gitu, masih rimbun, apalagi dulu zaman dulu ya, itu ibarat kata tempat buang buang anak gitu kan. Nah, anak Poltek itu sudah eksis di sana gitu. Bahkan di awal-awal sebelum, jadi kalau dulu ada teman-teman Poltek untuk karena jalan masuk UI-nya itu agak susah, jadi generasi awal kami itu punya, ya sebelum ada bis kuning mereka itu pakai mobil pick up. Nah, tapi ya kembali lagi, ketika kita kan nggak, itu kan karena punya personal ya. Nah, ketika tidak punya, ya kita yang nebeng gitu. Saling bergantian gitu ya. Betul. Nah, salah satu kebanggaan lagi di Depok itu, kalau fakultas itu Menwa khususnya ya. Jadi di kampus UI itu yang punya batalion selain kompi gitu, maksudnya kompi selain dari UI adalah Politeknik. Kenapa? Karena umatnya paling banyak. Jadi memang dulu karena masih Politeknik UI, ya kita kan bagian jadi keluarga besar UI kan. Jadi ya bareng mainnya sama anak FE, anak teknik, segala macam gitu kan. Bahkan disebut adik kandungnya FT lah gitu kan. Nah, tapi memang dengan adanya perubahan, dengan bergantinya statuta ya, dari universitas menjadi Politeknik, dalam artian kalau secara institusi, Politeknik menjadi mandiri. Ya kan, menjadi mandiri, punya anggaran sendiri, ya kan, pengelolaan sendiri. Nah, namun sisi
sisi kurangnya gitu kan, ya pastilah yang pertama kali berasa dari mahasiswanya. Dulu yang punya jaketnya kuning ada makaranya, tiba-tiba menjadi ganti berubah. Dengan bangganya gitu ya dulu ya. Iya. Agak nervous juga gitu. Oke nih, dari cerita dari Bang Rahman ya, banyak banget nih susah senangnya nih. Minta tolong ceritain dong Bang, PNJ itu kan kampus yang gimana sih? Sebenarnya sih sampai saat ini pun relasi dengan teman-teman UI itu sangat dinamis ya, nggak ada perbedaan lah gitu kan. Jadi ya walaupun bahkan banyak anak-anak yang karena anak Poltek melanjutkan kuliahnya juga di lingkungan UI juga gitu kan. Jadi dan yang juga kita semakin dewasa lah ya. Dulu awal-awal mungkin punya perasaan, wah ini dibedain nih anak Poltek, anak kita kan dulu kan susah akses, misalnya pakai bis kuning juga kadang-kadang sempat mengalami diskriminasi gitu kan. Ya anak kuning, anak UI dulu yang baru naik, nanti Poltek belakangan ya. Karena yang Poltek tuh yang akhirnya gelantungan lah segala macam. Nah, tapi perlahan-lahan kita semakin dewasa, teman-teman adik-adik kita juga mahasiswa juga semakin dewasa. Akhirnya ya masalah hal-hal kecil itu nggak menjadi sebuah persoalan lah, seperti itu sih. Sebab UI gitu ya Bang, buat bisnya kuning, terus almetnya kuning. Ya memang pada awalnya yang menjadi inferior adalah anak Poltek gitu ya, karena jaketnya beda kan. Warnanya tetap sama kuning, cuma kan logonya beda, nggak ada makaranya lagi kan. Inferior itu memang berasa lah gitu, dalam artian dalam kegiatan kemahasiswaan gitu kan. Bahkan pas awal-awal cukup berasa juga di industri, maksudnya karena kan kita PKL dulu gampang ke industri ya kan, karena ada nama UI-nya kan. Nah terus tiba-tiba ada PNJ ini siapa nih, apa nih gitu kan, dan perlu branded lagi lah, perlu membranding lagi lah, rebranding lagi Politeknik gitu kan. Termasuk juga dalam pasca dunia kerjanya gitu kan. Jadi saya pikir saya masuk yang angkatan pertama itu cukup merasakan lah gitu ya. Jadi kita untuk pertama memperkenalkan diri kita harus pertama bernama UI dulu gitu. Kami Politeknik UI Pak, sekarang berganti menjadi Politeknik Negeri Jakarta. Nah, barulah kita cerita, oh ternyata mereka baru nggak, oh ternyata ini produknya Politeknik UI, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menjelaskan saya dari PNJ, mereka kan ini kampus mana nih gitu kan, kampus baru tuh bukan nih gitu kan, karena dulu masih sama sekali awam tentang Politeknik gitu kan. Tapi kalau kita awal perkenalkan diri, saya ini dulu Politeknik UI, sekarang sudah berganti, oke, nggak masalah. Dan sampai saat ini pun lulusan-lulusan Politeknik Negeri Jakarta bisa bersaing ya kan dengan abangnya lah sekarang ya, jadi UI. Artinya karena memang program Politeknik dengan universitas kan berbeda, di mana porsi terapannya itu lebih tinggi dibandingkan universitas. Sebenarnya Politeknik itu peluang karirnya ngapain aja sih Bang? Lulusan Politeknik perlu dipahamin punya porsi tersendiri dalam industri tenaga kerja gitu ya. Jadi punya, dan bahkan di beberapa industri mereka membutuhkan tenaga kerja dari Politeknik dibandingkan harus dari universitas. Karena memang kebutuhannya ya, kayak perusahaan manufaktur, perusahaan yang membutuhkan padat kerja, mereka lebih menyukai lulusan dari Politeknik. Kenapa? Karena secara tidak langsung dalam proses belajar mengajar mereka sudah mendapatkan lebih pembelajaran tentang terapan dibandingkan yang universitas ataupun yang D3. Seperti itu. Kita lulusan Politeknik tetap bisa punya daya saing tersendiri dibandingkan dengan kampus lainnya ataupun dari universitas lainnya, seperti itu. Nah, kan lagi banyak ya yang belakang ini jadi D3 langsung ke S1 dulu gitu. Sebenarnya wajar gak Bang? Menurut Bang Rahman sendiri? Dengan kondisi saat ini, itu kita harus bisa maklumi ya, karena terus terang saja jumlah mahasiswa yang keluar atau lulus yang wisuda dibandingkan dengan serapan tenaga kerja yang dibutuhkan itu sangat jauh. Ya, bisa 1:10, ya kan. Jadi wajar kalau anak teman-teman kita, adik kita yang lulus D3 namun belum bisa berkesempatan mendapatkan pekerjaan,
memilih melanjutkan langsung ke jenjang S1 atau seterusnya. Kenapa? Daripada nganggur, ya kan, tidak ada aktivitas, lebih baik mereka meneruskan pendidikannya menuju mendapatkan gelar S1 atau seterusnya. Nah, memang kalau dalam prakteknya, bahkan sekarang pun banyak yang S2, ya kan, S1 lulus S1 tanpa ada basic pekerjaan, melanjutkan langsung ke S2. Nah, cuma permasalahannya dalam dunia kerja ketika fresh graduate-nya S1, D3, dan S2 itu akan punya range salary yang berbeda. Gitu. Kalau misalnya dia walaupun lulusan S2 tapi untuk memenuhi slot lower atau middle management, mungkin gajinya pun akan sama dengan anak lulusan S1 ataupun D3. Kesulitannya adalah makin tinggi pendidikan tapi dia belum punya pengalaman, ketika bekerja pertama kali akan mungkin nilai dia, value dia, salary dia akan sama dengan yang pendidikannya S1 ataupun D3, seperti itu. Nah, kalau PNJ atau politeknik ini kan memang disetting untuk langsung ke dunia kerja ya, Bang. Tapi banyak nggak yang kerjanya nyebrang? Pindah pekerjaan karena terus beda dengan saat dia berkuliah, itu kan semua hal yang wajar ya. Yeah. Karena tergantung passionnya seperti apa gitu kan. Karena contohnya saya jurusan saya adalah di Politeknik itu keuangan dan perbankan. Jadi khususnya banking. Jadi diajarkan menjadi seorang perbankan lah. Jadi belajar teller, jadi CS segala macam. Tapi sampai sekarang saya belum pernah melamar jadi seorang di dalam dunia perbankan gitu kan. Tapi ya tetap di jalurnya terakhir ke keuangan ya, ekonomi dan keuangan gitu. Tapi secara overall lulusan politeknik ya punya basis data yang cukup, sekitar 75% mereka sesuai dengan pendidikan atau jurusan yang ditempuh ketika di kuliah. Hampir 75%. Sisanya 75%. Memang 25% itu. 75% ya mereka tetap konsen di bidang teknik elektro ya. Basisnya dia akan kerja di dunia industri telco. Yang keuangan, basisnya dia akan tetap bekerja di keuangan. Itu hampir 75%. Nah, dulu kan sempat rame ya dari paradigma orang kalau PNJ itu anak tiri UI. Nah, menurut Bang Rahman ini kenapa bisa gitu, Bang? Dan sekarang masih suka dibilang gitu nggak ya? Itu masalah stigma aja ya. Dalam artian mungkin masalah stigma dalam artian merasa ada hal-hal yang tidak mendapatkan hal yang sama ketika dulu masih di UI gitu kan. Jadi bagi saya sebagai alumni dan buat teman-teman yang sudah lulus maupun adik-adik mahasiswa yang masih dalam jalani kuliah, itu seperti hal macam adik tiri itu segala macam itu bukanlah itu ibarat kata muslama lah. Jadi bukan hal yang harus menjadi yang kita pikirkan gitu. Karena apa? Karena dalam dunia industri saat ini, opportunity peluang kerja itu semua sama rata. Gitu. Jadi ketika lulus anak UI, anak PNJ itu saat ini sudah punya opportunity yang sama. Gitu. Jadi kalau dia merasa anak tiri, mungkin ada perbedaan fasilitas yang diterima, ya kan? Tapi ketika sudah lulus, opportunity untuk mendapatkan pekerjaan sama semua lulusan gitu kan, baik Poltek maupun UI punya kesempatan yang sama. Seperti itu sih. Nah, kalau balik lagi nih ke masa sejarah, UI kan posisinya di Jakarta Depok ya. Sedangkan PNJ dulunya Politeknik UI, tapi kenapa namanya PNJ dan padahal wilayah dominan PNJ itu justru di Depok? Jadi memang sejarahnya adalah yang pertama kali membuka kampus di Depok kan adalah Politeknik. Politeknya fakultas dulu kan Fakultas Politeknik ya. Jadi menyandang gelar nama Politeknik UI. Nah, namun ketika statuta berubah, yang punya menginduk kepada invest dari Menteri Pendidikan dan kemudian pada saat itu ibu kota negara ini harus punya institusi politeknik. Gitu. Sedangkan kita tahu sendiri untuk membangun sebuah wilayah perkuliahan kampus gitu ya di Jakarta itu sangat sulit masalah lahan. Jadi
mau tidak mau tidak dimungkinkan pemerintah DKI Jakarta untuk membangun sebuah institusi baru, ya kan, membangun dari nol di wilayah benar-benar Jakarta. Nah, yang paling relevan adalah mengoptimalkan Politeknik UI disinergikan menjadi Politeknik Negeri Jakarta. Karena kalau misalnya berkata untuk Jawa Barat sudah punya Polban, punya Politeknik Manufaktur Polman Astra Bandung di Bandung. Nah, akhirnya Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik yang ada di UI disinergikan dileburkan namanya menjadi Politeknik Negeri Jakarta. Berkata, masa Jakarta sebagai ibu kota negara nggak punya politeknik gitu kan. Akhirnya dia walaupun posisinya Depok, tetap semua anggaran, semua kebutuhan mendapatkan APBD bantuan dari Jakarta. Seperti itu sih. Oke. Terakhir nih Bang, ada pesankah dari Bang Rahman untuk maba PNJ atau teman-teman alumni PNJ nih, dan buat teman-teman yang lainnya yang mau masuk PNJ nih, kan biar gak salah lagi nih mengenal PNJ dan UI. Baik, buat teman-teman alumni, please jangan melupakan alma mater. Jadi bagi teman-teman alumni yang punya karir yang sudah baik, please balik ke kampus, coba berikan kontribusi yang terbaik buat alma mater kita. Nah, buat adik-adik mahasiswa yang saat ini sedang belajar, jangan pernah ragu ataupun merasa inferior. Bahwasanya kalian dengan kampus-kampus yang lain punya kesamaan peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Tinggal kalian tunjukkan kelebihan nilai kalian. Maksudnya di sini bukan nilai akademik saja ya, tapi juga dengan nilai-nilai karakter, terus juga kemampuan soft skill yang harus sekarang ini sangat dibutuhkan bagi dalam industri. Jadi jangan pernah ragu, jangan merasa inferior dengan kampus yang lain gitu. Kalau yakin kalian bisa, pasti bisa. Demikian. Terima kasih ya buat Bang Ramansyah nih yang sudah hadir waktu di episode kali ini. Ya. Semoga kita bisa bertemu ya Bang secara langsung dan kita ngobrol-ngobrol banyak nih. Baik ya. Semoga sehat selalu ya Bang dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke. Ya, sama-sama buat Aliani, semoga caranya tetap makin sukses, banyak subscribernya dan bermanfaat buat warga Depok maupun teman-teman masyarakat. Amin. Oke teman-teman, sekian dari episode kali ini. Ternyata sudah terulik ya kisah-kisah dari PNJ UI ini. Sejarahnya sudah dijelaskan oleh Bang Ramansyah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan semoga tetap sehat ya dimana teman-teman berada. Jaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.